Gua pegawai rumah sakit dan pernah diminta sama keluarga pasien buat selfie sama jenazahnya buat kenang-kenangan. Dan gua beneran lakuin. Halo semua, welcome back to Reading Your Confessions with Anur. Seperti yang kalian tahu, di sini gue bakal bacain pengalaman, rahasia, dan juga confession netizen yang paling aneh, paling bodoh, paling menyeramkan, paling menjijikan, atau apapun itu secara anonim. Bentar, gue ngasih panas. Dan bagi kalian yang mau ikutan sharing cerita atau pengalaman aneh kalian, link ada di deskripsi video ini atau enggak ada di bio IG gua. Udah semua ya kayaknya? Udah sih intronya gitu aja kayaknya. Oke, tanpa berlama-lama mari kita lanjut joget. Nul, aku butuh validasi kamu banget. Soalnya aku pernah sampoan pakai deterjen dan hasilnya wow banget. Cobain deh Nul, menurutmu gimana? Masalah itu dari awal dia udah minta validasi dari gua anjir. Dan dia tuh tahu kayak validasi dari gua itu artinya kayak ngevalidasin orang sinting. Nah, berarti sendernya sinting, pintar sekali. Hai Nul, sekarang gua kelas 2 SMA. Jadi dulu waktu aku kelas 3 SMP sampai kelas 2 SMA, aku pernah kutuan. Sampai sekarang. Dan itu udah pernah aku obatin pakai obat peditok, dalam kurung obat anti kutu, kapur barus, catokan, bahkan pernah aku pakai baygon sama krim anti nyamuk cuman buat ngilangin. Maksud, gua ngerti kalau peditok, cuman kalau kayak kapur barus ditaruh di kepala, baygon lu semprot. Maksudnya apa anjing? Jujur sempat nyerah dan pengen botain rambut Nul, tapi aku malu. Dan suatu ketika di kelas 2 SMA kemarin pas semester 2, aku lagi mandi dan samponya aku nggak sadar kalau ternyata itu bukan sampo, itu deterjen cair. Iya Nul, itu adalah deterjen cair yang diisi di wadah sampo Pantene. Dan aku nggak sadar kalau waktu itu lagi salah sampo. Padahal samponya udah aku gosok-gosok dan gue pijet-pijet di kepala gitu. Dan sadar-sadar waktu aku bilas, kayak rambutnya berasa kasar dan nggak berasa licin ataupun lembut sama sekali. Malah jadi kayak keras banget gitu. Goblok. Dan habis aku pakai deterjen itu buat sampoan, rasa gatal di rambut aku sama kayak kutunya gitu kayak jadi berkurang gitu Nul. Dan akhirnya aku ketagihan dan ngulangin sampoan pakai deterjen cair selama 1-2 minggu terakhir. Dan kamu tahu Nul, seminggu kemudian rambutku jadi rusak, kering, ngembang, dan bercabang. Tapi kutu-kutunya hilang semua. Jadi gimana Nul menurut kamu? Pinter kan aku, tanda tanya. Dan menurut lu gimana ya sekarang? Gua keep up kayak gini atau gimana? Karena ya meskipun rambut gua kering, kusut, dan sebagainya, nggak ada kutu. Emang anjir, kayak keputusan-keputusan berat kayak gini tuh selalu diopernya ke gua. Seolah-olah gua tuh pendeta. Seolah-olah gua tuh bapak kalian. Seolah-olah gua tuh dewa, entitas Tuhan yang kalian cari untuk menentukan keputusan kalian. Padahal gua apa anjir? Gua aja cuma pakai kutang hari ini. Ini yang gua tangkap ya guys ya. Pilihannya ada dua nih guys. Kalian pilih dia buat rambutnya kusut tapi nggak ada kutu, atau bersih, lembut tapi ada kutu. Bingung. Gua personally ya, gua kalau pribadi nih, gua lebih pilih lembut tapi tanpa kutu. Tapi itu kan gua Jujur situasi lu aneh. Kenapa kutunya kuat banget? Kutu lu Fantastic Four atau gimana? Kenapa mereka kuat? Pribadi lepas pribadi ya. Lu tahu fogging nggak? Nah, itu bisa nggak di kepala? Tapi kalau nggak bisa, ya udahlah. Kutuan deh, nggak apa-apa, kutuan deh. Ibarat simbiosis mutualisme. Kalian berdua sama-sama diuntungkan. Oke, jadi kepala lu tuh sebagai habitatnya, kayak kutunya tinggal di sana. Nah, sebagai gantinya, kutunya bakal melindungi kepala lu dari misal ada serangga, terus nyamuk. Gua gila dah. Oke. Mungkin jaga-jaga kalau kiamat datang atau misalnya zombie apocalypse dan semua orang jadi zombie, nggak ada rasional makanan, nggak ada rasion makanan, sorry. Kalian nggak ada makan kan nih? Lu bisa makan kutu. Wah, jujur lu gila. Wah, jujur gua gila banget. Wah, kenapa dah sakit dah nih orang. Ngomong apa sih lu? Aduh, gue gak inget gue ngomong kayak gini. Nah, pendapat gue tadi itu bisa didengar atau nggak didengar. Tapi ya gimana?
Pertanyaannya aneh, gue nggak tahu harus gimana. Gue malesnya nanti gue disalahin gitu loh. Nah, gue bilang mending kutuan. Tapi nanti kayak lu bilang, aduh kepala aku sekarang botak, berdarah-darah, disedot sama kutu semua. Sekarang kepala aku nggak ada darahnya. Gue disalahin. Tapi kalau gue pilih kayak kusut dan kayak berantakan tapi nggak ada kutu atau dan kasar, lu bakal bilang kayak, kepala gue sekarang jadi jelek bang no, kayak kribo, kayak ODGJ, kayak kambrol, kayak cambel. Goblok kata gue. Oke, maaf marah-marah. Kedepannya aku nggak marah-marah lagi. Semoga cerita kedua nggak bikin aku marah-marah. Gua pegawai rumah sakit dan pernah diminta sama keluarga pasien buat selfie sama jenazahnya buat kenang-kenangan. Dan gua beneran lakuin. Gimana nggak marah sih gua? Gimana nggak gila sih? Ini kayak batas kesadaran dan kewarasan gue tuh tinggal segini doang. Lagi bentar tuh sinting gue. Sumpah. Halo Nul, gue kerja di salah satu rumah sakit daerah gitu. Dan bagian gue biasanya ngurusin pasien rawat inap sama yang baru wafat. Istilahnya kayak asistennya perawat gitulah Nul. Jadi tiap ada pasien yang meninggal, keluarga biasanya ngurus administrasi. Terus gue bantuin biar prosesnya lancar jaya. Ada nih suatu malam Nul, sekitar jam 11. Ada pasien lansia meninggal di bangsal gue. Semua keluarga ngumpul dan suasananya lagi sedih. Beberapa nangis kejer. Dan gue udah standby buat nunggu mereka selesai sambil pamit gitulah. Tapi tiba-tiba salah satu anak almarhum cowok umur 30-an gitu, dia nyamperin gue sambil bisik-bisik Nul. Dia ngomong gini, Bang Nul, Mas, boleh tolong fotoin kita sama bapak gak ya buat kenang-kenangan? Dan awalnya gue mikir maksudnya foto keluarga doang sama jenazah yang standar lah. Jadi gue ambil HP-nya terus gue suruh mereka pose di samping ranjang bapaknya. Fine, gue fotoin. Tapi abis itu mereka tiba-tiba bilang, Masnya ikut masuk dong sekalian selfie sama bapak juga, biar ada dokumentasinya. Kan Mas juga yang terakhir ngerawat beliau. Jujur gue kaget, jujur gue bingung, dan jujur gue gak pengen. Tapi keluarga rame, pada maksa, suasana super serius. Akhirnya gue deketin jenazahnya, terus literally gue selfie bertiga sama anaknya sama almarhum yang udah ditutupin kain sampai dagu. Dan gak berhenti di situ Nul. Mereka malah minta gue pose beda-beda. Ada yang disuruh megangin tangan jenazah sambil senyum kayak gandengan gitu, Jir. Gandengan sama jenazah, oke, gak apa-apa. Ada yang gue disuruh tunjuk jempol di samping wajah jenazah sambil kayak 0,5 gitu biar jauh gitu Nul. Wah. Terus ada yang kita rame-rame kayak gaya peace gitu deket kepala almarhum Nul. Jujur Nul, itu momen paling absurd di hidup gua. Gue selfie sama orang meninggal, lengkap dengan ekspresi yang harus kayak ih gitu. Padahal gue dalam hati udah kayak bener-bener merinding. Pas udah selesai, keluarganya malah bilang kayak, wah makasih banget mas, bapak pasti seneng punya kenangan terakhir bareng panjenengan juga. Gue cuma bisa ngangguk sambil nyimpen rasa bersalah. Karena setelah itu gue mikir kayak, gue nih kerja di RS buat ngerawat pasien, tapi kenapa malah jadi bahan foto sama jenazah pasien sendiri anjir. Jujur sampai sekarang tiap gue buka galeri dan ngeliat muka gue di kaca, gue suka kebayang kalau ada foto selfie gue sama almarhum itu entah masih nyimpen di HP keluarganya apa udah di-share ke grup WA keluarga besar mereka. Aneh gak sih No? Dan FYI, WA gue juga diminta sama mereka terus dikirimin fotonya. Aneh iya, tapi jujur mungkin ini coping stressnya mereka, kayak cara mereka berdamai dengan keadaan gitu gak sih guys? Kayak, oh ya udahlah kita bawa happy-happy aja kepergian bapak kita. Atau itu buat kenang-kenangan, ibarat kayak, oh ini nih laki-laki yang bersama bapak gua sebelum akhir hayat bapak gua, pengen gua kenang dan gua ingat. Nah siapa tahu nanti itu etikat baik kan, jadi siapa tahu nanti mereka mikir kayak lu jadi bagian dari keluarga mereka, kalau lagi susah dibantu sama mereka, amin. Tapi kalau emang enggak pun, they're just being silly, kayak ya udah mereka lagi feeling goofy and funny aja, kayak ya lu ikut-ikut kawa aja, udah nggak apa-apa. Hopza, intermezzo sedikit, gue mau ngasih info sedikit. Apa ada di antara kalian yang suka nontonin video confession gue, atau sekedar suka sama gue, dan mungkin suka sama Kuro lah dikit. Dan kalau emang ada, kalian bisa ketemu kok sama gue hampir setiap hari. Nggak harus nunggu gue upload video dulu, sumpah. Caranya gimana? Simpel sekali anak-anakku. Gue live stream di YouTube tiap jam 7:30 malam WIB, dari hari Senin, Selasa, Rabu kadang, Kamis, dan juga Jumat. Minggu juga kadang. Kita bakal baca banyak banget confession lainnya. Dan gak cuman itu, kita juga bakal mendengarkan confession kalian secara langsung. Iya, bukan cuman ngebaca. Kita, iya, gua sama lu,
kita bakal dengerin secara langsung dari orang-orang yang emang kepala agak sedeng gitu. Siapa? Viewer gua, betul. Gua yatim 4 kali. Judul cerita itu bukan maksudnya ini judul ceritanya gua yatim 4 kali. Gak cuma tentang reaction, man. Di sana kita juga bakal nonton bareng, kita bakal react dan ngelakuin hal-hal seru lainnya. Of course, nggak tahu nge-game atau nggak. Aduh, gua udah bilang 3 minggu anjir, tapi gua nggak main-main. Ah, udahlah, ayolah. Anyway, buat kalian yang tertarik, please give it a try. 7:30 malam WIB. Tungguin. Nyalain bel notifikasi biar kalian dapat notif tiap gua lagi live stream atau enggak pas gua lagi upload video biar gak ketinggalan. Oke anak-anak, sekarang kita masuki cerita terakhir. Dan cerita terakhir ini jujur agak mirip sama cerita yang minggu lalu. Ya, kita akan review Wattpad lagi. Bang, ini cerita terinspirasi dari kehidupan gua sehari-hari. Kalau bagus ntar gua upload di Wattpad atau enggak gua publish lewat Gramedia. So enjoy. Nama gua Nathan dan gua adalah visual Tuhan. Hey guys, nama gue Nathan. Hey guys, nama gue Nathan. Dan ya, gue tahu lo semua pasti udah sering denger nama gue. Karena basically, gue tuh kayak trending topic yang gak pernah turun. Di sekolah ini, bahkan di seluruh semesta paralel, gue tuh definisi ganteng. Lu cari KBBI ganteng, itu yang muncul gue. Not even kidding. Lu lumayan nul, tapi dibandingin sama gue, itu ibarat langit dan bumi. No! Neraka, gua nggak sejelek itu. Lo semua bayangin aja, tiap kali gua jalan di koridor, cewek-cewek literally langsung berubah jadi live audience. Ada yang bisik-bisik, ada yang ketawa-ketawa, bahkan ada yang sampai jatuhin buku cuman gara-gara ngelihat jawline gua yang superior. Gua adalah perpaduan Jungkook, Lee Min Ho sama Dylan, tapi di upgrade pakai filter Tuhan level premium. Hah, terkadang gua berpikir Tuhan tuh kalau bikin gua pasti moodnya lagi bagus sepanjang sejarah penciptaan. Kayak dia taruh semua cheat code ke gua. Kulit flawless, senyum yang bikin pingsan, tatapan yang bikin jantung copot, dan juga tinggiku yang 7 meter 42 cm. Wah, lu agak gila. Everything is natural. Semua itu natural, no effort. Gua bangun tidur aja udah kayak photoshoot majalah model. Cowok-cowok lain, tertanya, sorry to say, mereka itu literally NPC. Mereka itu kayak pohon background di game. Ada, tapi nggak ngaruh. Sedangkan gua adalah main character. Semua storyline revolve di sekitar gua. Saking gantengnya gua, kaca di rumah gua sampai udah bosen ngeliat muka gua. Gua sering banget ngomong ke kaca gua sendiri kayak, bro, jujur lu kuat banget. Bisa nampung refleksi gue setiap harinya. Jangan pecah ya. Gue tahu ini berat. Intinya sih gue udah terima fakta kalau gue adalah center of attention. Gue adalah pusat perhatian. Semua orang melirik ke gue. Semua orang ngefans sama gue. Semua orang basically pengen jadi gue. Jadi jujur aja, gue gak bisa nyalain mereka. Karena gimana ya, visual gue itu nggak bisa dibohongin. Akan tetapi tiba-tiba di tengah dunia yang udah kayak surga buat gua, datanglah dia, satu-satunya cewek yang nggak pernah manggil gua ganteng. Namanya Rara. Dan dari situlah hidup gua berubah. Bukan karena gua nggak ganteng lagi, dalam kurung nggak mungkin lah ya. Tapi karena ada satu manusia yang nggak ikut orbit di gravitasi gua. Udah segitu dulu bang. Chapter 1, bersambung. Ya, bagus ceritanya, bagus. 9/10 lah, 9/10 boleh, tapi kayak nggak usah bersambung, di discontinue aja atau tamat aja, terlalu bagus soalnya kalau disambung mulu. Dan selesai juga cerita kita pada hari ini teman-teman. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai habis, yang bener-bener udah nonton dari awal sampai di titik ini. Maka dari itu boleh dong coba di antara kalian semua yang udah bener-bener nonton sampai habis, coba buat komen Nathan. Karena dengan begitu gue bakal tahu kira-kira siapa aja sih di antara kalian yang bener-bener nonton gue sampai habis, yang bener-bener support gue sampai habis. Dan kalau kalian emang bener-bener support gue sampai habis, nontonlah stream gue tuh 7:30 malam WIBES sampai malam 19.30 Ya sebenarnya gue gak mau berpisah sama kalian, tapi ya udahlah, kita ketemu lagi minggu depan. Kalau kalian kangen nonton stream gue atau nggak nonton episode sebelumnya. Oke, sekian dan sampai jumpa dan sampai bertemu di episode
berikutnya. Bye 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 bye.